Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Senang berada di rumah Tuhan bersama Anda. Bagaimana kabar saudara? Iya. Hidup tidak sempurna ya, tetapi Tuhan sangat sempurna. Yuk kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Saya minta selesai ya. Kita akan belajar ketika Tuhan intervensi jadwal ya. Ketika Tuhan intervensi jadwal kita. Sudah ya. Saudara, kadang-kadang jadwal manusia bisa berantakan ya. Ingat gak Musa? Musa itu berantakan, umur 80 tahun, sudah tua, lalu jadi penjahat, dibuang-buang, lalu ketemu Tuhan dalam semak api yang terbakar tapi enggak terbakar. Dan dia bilang, Tuhan kamu salah datang, harusnya waktu aku keren, waktu aku jadi pangeran, kamu datang, sekarang hancur semua. Terus Tuhan bilang begini, jadwalku tentang kamu enggak hancur tuh, hancur semua, aku jadi penjahat, pelarian, umur 80, pembuangan, enggak. Waktu saya lumpuh, bisu, rasanya Tuhan datang, saya ngomong, Tuhan salah, harusnya waktu aku di Istana Negara, waktu aku di Kompas TV, waktu aku ngajar gitu, kamu datang. Sekarang aku sudah lumpuh, bisu. Terus Tuhan bilang gini, enggak, jadwalku di surga masih api aja, masih bagus. Duh kamu punya jadwal soal aku? Iya. Dalam kandungan ibumu, ku tenun kamu. Ku rancang kamu. Yang percaya katakan amin. Jadi jadwalnya Tuhan sama kita berbeda. Terus Tuhan bilang gini, mau tak reschedule? Musa ya ditanya, dan mau di reschedule? Musa bilang mau. Akhirnya Musa dari pembunuh jadi nabi yang paling hebat. Yang mengerti katakan amin. Saya pun dari lumpuh, bisu, di reschedule Tuhan, sekarang saya bisa berdiri berkhotbah, beli kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi saudara mungkin kamu sekarang lagi merasa berantakan, anakmu berantakan, ya, ekonomi berantakan, apapun itu. Tapi Tuhan mau katakan malam ini, mau di reschedule, yang mau katakan amin? Ya, kita akan belajar. Tapi saya kan Yohanes Sunardi, kalau nggak ngasih tips kesehatan kalian nggak mantap kan? Nah, sekarang saya ajari, yang lalu saya ngajari dysbiosis. Hari ini saya akan ngajari ini. Next. Saya nulis buku baru tapi belum jadi ya, lagi selesai. Gula yang kanannya bulat itu kolesterol, jadi gula ternyata jadi kolesterol. Kadang-kadang gula yang tengah jadi trigliserid, gula jadi asam urat, itu bukunya gitu. Jadi gini, manis di mulut, pahit di tubuh gitu ya. Menguak sisi gelap gula gitu, gitu. Nah, saudara, ternyata kalau kolesterol kita, oh iya, tadi siapa yang ada iPhone? Nah, silakan maju. Saudara lihat saya dulu, ternyata kalau kolesterol Anda 200, Anda perhatikan saya ya, kalau kolesterolmu 200, itu ternyata 20%-nya berarti berapa? 40 kan? 40 itu dari jeroan. Dari daging, dari kuning telur. Tapi kalau yang 80%-nya 160 ternyata bukan dari daging. Karena itu banyak vegetarian, stroke, orang nggak makan daging, kena jantung. Six pack, lari, pucol, meninggal. Kenapa itu saya akan bahas hari ini ya. Ternyata daging dan jeroan itu lebih aman kalau, nah nanti akan saya bahas ya. Mau dibahas sekarang atau tahun depan? Sekarang ya, ayo coba sini. Kalau anak dibilangi mamanya ya, jangan mencuri. Mama ini, begitu ketemu polisi, tidak boleh mencuri ya. Dia pulang, mama, ternyata itu tidak boleh mencuri ya. Mama begini, tak bilangin tadi tidak percaya, dibilang orang luar percaya. Ngerti ya?
Kadang-kadang jemaat itu diajari pendeta lebih percaya orang luar. Nah, sekarang kita pakai GPT. Udah siap? Diketik ya. Kolesterol sumbernya ternyata ada dua. Yang satu endogen 80% dan yang eksogen 80%. Benarkah gitu ya? Endogen dibuat tubuh sendiri, terutama di hati. Ini jumlahnya yang paling besar, sekitar 70-80%. Jadi enggak dari makanan. Tubuhmu menghasilkan 80% kolesterol, walaupun enggak makan kolesterol. Eksogen lebih kecil porsinya, sekitar 20-30%. Itu kurang lebih ya, jadi yang ngomong ilmu pengetahuan, next coba. Kayak ini kabarnya. Jadi Anda lihat ya, dari daging cuma 20%, dari yang gula itu 80%. Jadi kalau kamu makan rawon, tadi saya makan rawon, minumnya air putih aman. Karena kolesterolnya cuma 40%, 20%. Tapi kalau kamu makan gado-gado, minumnya soda, kamu pasti kena kolesterol. Berakibat stroke. Duh kok saya belum stroke Pak? Sabar, semua indah pada. Ngerti ya? Yang ngomong bukan saya ya, ilmu pengetahuan. Kemarin saya ngajar gini, dokteran diprotes juga. Akhirnya dokter tak suruh maju, tak suruh baca jurnalnya, kaget dia. Kuning telur enggak bikin kolesterol, walaupun mengandung kolesterol. Kalau minumnya air putih. Yang setuju minum air putih katakan amin. Amin bu gak enak. Yang setuju katakan amin. Oke. Nah, sekarang lagi kamu belum turun. Sampai nanti kamu. Next. Jadi gula bisa berubah menjadi kolesterol dalam tubuh kita lewat HMG-CoA. Ayo sekarang. Salah satu sumber endogen kolesterol yaitu gula dan minuman soda. Benarkah? Gitu. Kalau benar berarti tinggal nanti pulang nggak usah minum soda. Pak sudah beli 1 liter, siramkan di tanaman. Kalau tanamanmu hidup, berarti saya salah. Kalau tanamanmu mati, berarti soda membunuh. Kenapa Anda enggak? Karena Anda ciptaannya Tuhan powerful. Tapi bukan berarti disikat terus ya. Bukan secara langsung, gula atau soda itu kolesterol. Tapi gula berlebih, terutama gula sederhana dari minuman manis atau soda. Ya. Udah ngerti? Terutama dari mana? Ada diem ini stres atau apa? Anda mesti WA ke Felis, jangan diundang lagi itu. Minuman boba, segalanya ya. Oke, next. Jam 5 pagi sampai jam 8 pagi, tubuhmu menghasilkan gula walaupun tidak makan gula. Sekitar 95 gitu ya. Jadi kalau cek lab, tidak boleh pagi. Semua rebutan pagi supaya cepat lab, cepat makan. Bener nggak? Waktu kamu lab, hasilnya kok 150 ya? Padahal aku perpuluhan loh, nggak ada hubungannya ya. Soalnya tubuhmu sudah menghasilkan gula walaupun tidak makan gula. Namanya gluconeogenesis terakhir ya. Ayo. Jam 5 pagi sampai jam 8 pagi. Tambah ono ya, kata Pak Yohanes Sunardi, ya beryakin kalian ya. Tubuh menghasilkan gula.
walaupun tidak makan gula. Ya ini terakhir ya, supaya kalian ngerti, setelah itu kita akan belajar khotbah. Ada diberkati Tuhan? Ya, baca dulu. Iya, itu masuk akal banget. Yang dimaksud Pak Yohanes Sunardi itu sebenarnya merujuk ke fenomena alami tubuh yang dikenal dengan istilah dawn phenomenon atau fenomena fajar. Antara jam 5 sampai jam 8 pagi, tubuh memang punya kebiasaan. Hati memecah cadangan glikogen, Namanya glikogenolisis. Gitu. melepas glukosa darah, hormon kortisol dan hormon pertumbuhan naik di jam itu, memicu Yes, pelepasan panjang nanti gula. ya. Nggak, tapi intinya benar, mau tepuk tangan buat Yesus. Intinya apa saudara? Intinya gini, jam 5 sampai jam 8 pagi gulamu sudah 95. Nggak boleh lebih dari 100 kan? Nasi pecel itu nggak banyak, 60. Masalahnya kamu sudah 95, jam 6 pagi makan nasi pecel. Jumlahnya berapa? 135. Ditambah brownies 70 berapa? 160. Tambah es teh manis 200. Sempur. Yang tersinggung katakan amin. Jadi mulai besok kasih tahu ya. Makan di atas jam 8 pagi, lebih aman. Karena gula sudah mulai turun. Oke ya. Kenapa Pak kita harus belajar hidup sehat? Karena gini loh, takutnya Tuhan akan tolong kamu habis ini. Misalnya nih, yang nggak punya uang, tiba-tiba diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tapi tiba-tiba waktu berkat Tuhan datang, kamu diamputasi. Berapa banyak kita diberkati Tuhan cuci darah? Kalau misalnya Felicia diberkati Tuhan, tiba-tiba semua tim yang setia berangkat ke Israel. Yang percaya katakan amin. Langsung amin, takut gak diajak toh. Tapi waktu Felicia diberkati Tuhan seperti itu, tiba-tiba gak iso ya aku. HBS 1 itu 9 nih. Gimana? Jadi sebenarnya kamu hidup sehat bukan untuk kaya. Supaya waktu diberkati Tuhan, kamu bisa menikmati berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Waktu saya di kursi roda, saya sedih. Anak saya lulus kumlot, tapi saya di kursi roda. Tapi untung Tuhan baik, waktu 26 April dia wisuda, saya sudah bisa berjalan. Yang percaya katakan amin. Tapi berapa banyak pendeta yang lumpuh tidak jalan? Jadi kamu jangan ambil undian. Lakukan yang terbaik dan Tuhan akan berkati kamu. Next. Gula punya dua sisi. Pertama jadi kolesterol, tadi Anda sudah tahu kan? Apa perlu dia maju lagi? Ngerti ya? Gula jadi kolesterol. Yang pertama gula apa? Apa? Ulang. Gula jadi kolesterol. Ulang. Pinter-pinter enggak? Gula jadi kolesterol. Kamu itu gaya. Nah, luar nanti ngomong, wih gula jadi kolesterol. Asli dari ilmu saya. Gula jadi kolesterol yang pertama. Yang kedua yang paling bahaya, punya kolesterol tidak berbahaya kalau tidak luka pembuluh darahnya. Dia itu ngelukai pembuluh darah, kolesterolnya nempel. Maka ada orang yang kolesterolnya tinggi, tidak stroke. Nah masalahnya yang kerobek pembuluh darahmu dua. Rokok, baik kamu ngerokok atau dekat perokok. Yang kedua gula. Gula itu ngerobek, dia juga nyiptakan bahan lemnya dan dia yang menempel. Next. Yang atas ya. Yang paling atas itu lukanya itu gula. Kuningnya gula, nempel, kalau setengah, lubangnya kecil, kayak orang nyemprot tanaman ini. Serot, gitu kecil no. Tekanannya jadi tinggi, darah tinggi. Nutup sempurna, kalau di otak, stroke, kalau di jantung, serangan jantung. Tanya sebelahmu, milih mana? Nah gitu ya, jadi pilihannya satu, kurangi minum manis. Yang setuju katakan amin. Pak Yuni khotbah kok ngomong gula. Iya, pendeta gitu ya, tapi di tempat praktek saya, waduh shalom.
mulai tanya, Pak sudah berpuluhan kok diabetes gitu ya. Jadi hari ini Felicia digerakkan Tuhan ngundang saya, supaya apa? Waktu kau diberkati Tuhan, kamu sehat. Mau tepuk tangan buat Yesus. Next, contoh, anggap aja jalan raya robek, pecah, ditambal, pecah terus, minum manis terus, pecah terus, minum manis, nambah tembelannya terus, next, sampai seperti ini. Kalau sudah seperti ini, berhenti, next. Kalau berhentinya di otak stroke, kalau berhentinya di jantung, serangan jantung. Ayo kita mulai masuk ke dua. Ketika Tuhan intervensi jadwalmu. Ya, next. Saat Tuhan intervensi jadwalmu. Yang pertama ya, kita belajar dulu saat Tuhan intervensi jadwalmu. Next. Tuhan tidak perlu izinmu untuk intervensi jadwalmu. Tuhan tidak dipengaruhi kondisimu, karena Tuhan sanggup bekerja di dalam situasi hidupmu. Next, tadi saya sudah bahas ini, Musa jadwalnya berantakan, Tuhan reschedule jadwalnya Musa. Ini penting saudara, kalau nanti saudara mengalami hal yang seperti saya, sesuatu yang hancur sudah tidak ada, dalam Tuhan masih ada reschedule. Yang percaya katakan amin, asal percaya ini. Jangan kena toksik ya, banyak yang khotbah toksik, nggak apa-apa kanker, asal punya Yesus. Ibu-ibu, kamu masak nasi itu waktu anakmu masih tidur, kamu sudah masak, atau nunggu anakmu step-step mati mau makan lapar gitu. Halo? Sebelum anakmu minta kan? Boleh nggak anakmu bangun tidur bilang gini, nggak apa-apa ma, aku nggak usah makan, mati ma, asal punya mama. Lucu nggak? Lucu ya? Katakan sebelummu, ojo lucu kamu. Yesus sudah mati buat kamu. Dia sudah menyembuhkan penyakitmu. Yang percaya katakan amin. Tapi kamu ngomong gini, nggak apa-apa sakit. Ini yang terbaik. Ini waktuku. Asal punya Tuhan Yesus. Saya sempat kena toksik itu dan saya pikir daripada lumbung kerepot bojo anak mending aku mati ya. Tuhan jogoan anakku ya. Terus Tuhan bilang gini, siapa sih ngajari kamu gitu? Loh, kalau menurut Tuhan enggak gitu dah. Enggak. Menurutku anakmu tak jaga, kamu sembuh. Ingat ya, jadi banyak hoak-hoak, banyak iblis yang akan ngajari Anda pakai ayat rohani, sudah saatnya pulang, siapa yang tahu saatnya pulang? Saya bilang, Tuhan aku mending pulang ya. Terus Tuhan bilang gini, kenapa waktu kamu di Istana Negara, tak angkat terkenal itu, kamu tidak ingin pulang? Kenapa waktu kamu di Gramedia, di Kompas TV terkenal, tidak ingin pulang? Terus Tuhan bilang, kamu modus. Katakan sebelahmu, ojo modus kamu. Jadi kamu itu nak habis-habisan ingin pulang. Percaya nggak kalau surga hebat? Yang percaya katakan amin. Siapa mau pulang sekarang? Enggak kan? Ini penting loh. Kalau Anda cuma nggak punya uang, nggak pengen pulang. Tapi kalau kamu sudah lumpuh, dokter bilang kanker, umurmu tinggal 3 bulan lagi. Kayak istri saya ini dibilang Desember pasti mati. Pengen pulang. Tapi ternyata yang hamba Tuhan bilang itu kita wayai pulang itu enggak ada. Kenapa? Semua enggak ada yang tahu kapan dia pulang. Jadi kita pulang itu enggak ada yang tahu seperti hari kiamat. Enggak ada yang tahu. Terkadang kita merasa semua sudah menunggu jadwal, sehingga hanya bisa menunggu jadwal kita diberkati, tapi tiba-tiba Tuhan bisa intervensi jadwal kita untuk disesuaikan dengan jadwal surga. Next. Misalnya itu, kalau ada kelemahan ekonomi, pasti ada, wah rasanya tak jaga nomuin, tapi gak iso saiki, aku saya Desember, caire, mesti gitu ya. Jadi semua orang punya jadwal. Ini kabarnya anak nakal. Anakmu paling nanti balik, ya nek kecentok nanti, nek wis umur menikah, punya anak baru dia tahu rasanya jadi orang tua. Nunggu kamu ya. Lalu orang sakit kayak saya gini, kapan ya sembuh? Dokter bilang enggak bisa sembuh. Semua orang punya jadwal.
Tapi Tuhan bilang gini, next. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi, baru musim menuai, tapi aku berkata, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang, semua sudah menguning. Mau tepuk tangan buat Yesus kita. Waktu dokter bilang, seumur hidup saya lumpuh. Saya 4 tahun lumpuh, Kemis masih lumpuh. Tiba-tiba saya Jumat berjalan. Kenapa? Kalau setan bisa menyerang kamu tiba-tiba, Tuhan juga bisa tiba-tiba menolong kamu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tak kasih ilustrasi ya. Kalau misalnya wajahnya Yohanes ini loh, terpampang di neraka gitu ya. Hari ini terpampang di neraka gini. Wanted, hidup atau mati gitu ya. Saat yang sama kalau kamu anak Yesus, di surga dipampang postermu gede-gede. Prioritas ditolong Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ingat itu ya. Saya pernah nulis gini di Instagram tapi banyak yang nggak setuju. Kalau setan mengabaikan kamu, kalau setan nggak ganggu kamu, takutnya kamu di jalan yang salah. Karena waktu kamu ngancam setan, sebenarnya di saat yang sama kamu kesayangannya Tuhan. Jadi kalau kamu tiba-tiba hari ini diganggu, kamu harus percaya bahwa Tuhan melindungi kamu. Kalau kamu bahas setan, nggak bahas Tuhan, bahas godaan, nggak bahas penolong, habis kamu. Semakin pandai doktermu, semakin pandai menganalisa penyakitmu. Semakin pandai manajer keuanganmu, semakin pinter ngitung kapan utangmu nggak bisa dibayar. Kepandaian hanya menganalisis kecerobohanmu, dia hanya menganalisis kapan kamu bisa dipulihkan, tapi dia tidak bisa memulihkan. Dokter jantung pun tidak bisa ngobati bapaknya sakit jantung. Ahli gizi pun seperti saya lumpuh. Kamu berharap, kadang-kadang ada pasien berharap datang ke tempat saya, Pak yo saya kanker. Dalam hatiku, istriku dewek kanker kok. Tapi kalau Tuhan, dia bisa bikin mujizat. Yang percaya katakan amin. Masalahnya Anda punya kebiasaan logika. Kalau bikin kopi harus ada kopi. Kalau bikin telur ceplok harus ada telur. Itu kamu kreatif, pinter banget dari telur, jadikan telur mata sapi. Tuhan enggak loh. Dia suka bikin yang ada dari yang tidak ada. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kalau sekarang kamu tidak punya variabel untuk diperbaiki keluargamu, saya berdoa ya, sebelum akhir tahun ini keluargamu diperbaiki Tuhan. Itu Tuhanmu. Dia pencipta. Nanti kalau bapakmu sakit jantung, dokter sudah bilang gak ada harapan, dokternya gak bohong, sekolah kok. Tapi kamu tidak butuh sembuh, kamu butuh organ baru. Yang percaya katakan amin. Dan kabar baiknya, Yesusmu pencipta organ. Jadi kalau kamu lututmu sakit, dokter bilang oli habis. Thank you ya dok. Tapi sorry ya dok. Aku punya pencipta lutut. Yesus namanya. Jadi kalau kau didiagnosa sesuatu yang buruk, diabetes misalnya. Diabetes itu kalau pankreasnya di tengah ini sel alfanya sudah rusak, sel betanya sudah rusak, nggak bisa ngasih insulin, sel betanya ya nggak ada obatnya, seumur hidup kamu. Kecuali kau percaya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Oke, jadi kalau sakit ya tak ajari ya, sekarang kalau doa orang sakit, saya doa dalam nama Yesus jantungmu baru. Katakan itu, ya sehingga kau akan mengalaminya. Terkadang kita khawatir karena kita dibatasi oleh waktu. Tidak demikian dengan Tuhan, karena Tuhan berdaulat atas waktu. Matahari diciptakan untuk apa coba? Ada yang tahu? Mejeng. Matahari itu untuk mejeng pamer tok. Dia cuma diciptakan untuk jaga siang, bulan jaga malam. Pengaruh di terang enggak? Enggak, karena terang diciptakan hari pertama. Ngerti ya? Terang diciptakan hari pertama, baru matahari dan bulan.
Dan matahari dikatakan gini di Alkitab, untuk menentukan waktu. Nah kamu di bawah matahari toh. Berarti kamu kena waktu. Tuhan tidak kena waktu. Karena Tuhan pencipta waktu. Jadi kalau kamu bilang telat, Tuhan lihat enggak telat. Waktu Yairus anaknya mau ditolong ditinggal nyembuhno orang pendarahan, ya apa sih Tuhan selamati anakku. Akhirnya mati, mati toh. Karena bagi Tuhan, nyembuhno anak Yairus sama bangkit toh anak Yairus sama. Dengarkan saya baik-baik ya. Logikamu pasti milih pertolongan Tuhan. Misalnya nih, kalau ini dioperasi sebelum, kankernya hilang sebelum operasi, seneng aku. Ternyata setelah dioperasi baru kankernya hilang. Jadi Tuhan punya hak mutlak melakukan mujizat di hidupmu. Ini yang harus kau pegang baik-baik ya. Ada orang lumpuh di bait Allah minta-minta. Tuhan bilang, enggak dikasih. Minta-minta duit. Sama Tuhan dikasih apa? Lumpuhnya sembuh. Sesuatu yang kau cari dalam rumah Tuhan seperti ini, pasti yang kau dapat lebih banyak. Yang percaya katakan amin. Karena dia suka memberi yang lebih. Ini penting sekali saudara, supaya saudara tahu, waktu Lazarus mati, dia datangnya terlihat telat. Soal bagi Maria telat, bagi Tuhan enggak. Karena Tuhan pencipta waktu, Maria di bawah waktu. Yang kedua, tidak otomatis. Tidak otomatis. Terkadang kita merasa sudah mendapat janji Tuhan, ingat yang berjanji tidak menghapus prosesnya. Ini penting. Yohanes, kamu nanti mengalami mujizat disembuhkan. Setahun, 2 tahun. Saudara pernah kram enggak? Pernah ya, kram ya. Kram 1 jam? Enggak tahu, 10 menit tahu. Lumpuh itu kayak kram bertahun-tahun. Bosen. Digigit nyamuk aja sebelah kanan ya. Biasanya saya gini. Ini lu enggak bisa. Cuma bisa ngomong, wis ta, puas ta, enggak satu lagi ta. Orang lumpuh itu seperti itu. Anak pulang mau megang tangannya enggak bisa. Mau ngomong enggak bisa. Dah, Tuhan kalau janji sama kamu, ini pelajaran saya, tidak ngomong detailnya. Kalau kamu tahu detailnya, itu bukan iman. Jadi saya boleh ngomong ya, definisi saya ya. Iman adalah percaya janji Tuhan walaupun tidak tahu detailnya. Janji Tuhan gini, anakmu yang datang ibadah hari ini akan jadi kepala, nggak jadi ekor. Yang percaya katakan amin. Duh Pak, belum ya Pak. Lah iya, nggak diomongin detailnya. Waktu Maria punya anak, mengandung diomongin anakmu anak raja, betul nggak? Tapi apa? Penginapan nggak dapat. Jadi kalau Tuhan bilang kamu akan diberkati, kalau sekarang kau masih kontrak pun, percayalah. Nanti anakmu punya perumahan. Yang percaya katakan amin. Amin lemes. Yang percaya katakan amin. Ingat itu ya. Ingat omongan saya ya hari ini, firman Tuhan. Kamu tidak akan pernah tahu detailnya. Saya tidak tahu, sampai suatu hari, Kamis malam saya dipanggil, Yohanes. Semua dokter stomo sudah bilang, Bapak pasti lumpuh seumur hidup. Tapi saya malam itu dipanggil nama saya dan saya jalan. Mau tepuk tangan buat Yesus. Kamu akan tiba-tiba seperti itu. Tiba-tiba anakmu bertobat. Tiba-tiba anakmu diberkati. Tapi kau harus percaya itu. Bahwa kalau setan bisa nyerang kamu tiba-tiba, Tuhan pun bisa tiba-tiba. Next. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Artinya apa? Sekarang masih kecil. Jadi pasti ada prosesnya. Tak kasih contoh ya, next. Ada orang hamil, kalau melahirkan kan ya 9 bulan sampai 10, 11 gitu ya. Lalu ibu itu waktu umur 3 bulan kandungannya bilang nih, Tuhan gak tahan Tuhan. Tuhan Yesus keluar.
Terus Tuhan bilang, apa sih? Keluar no, ndak tahan Tuhan. Mau dan no kupingnya. Jadi harus ada proses. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Apakah Tuhanmu kolokan lalu nuruti kamu semua? Masalahnya kita pingin yang baik dan Tuhan pingin yang terbaik. Seorang mama masak nasi, paling enggak kan ya 40 menit, 30 menit ya. Gimana kalau anak bilang, pokoknya kalau enggak sekarang aku enggak makan, mau kasih beras atau biar nunggu. Kamu harus tahu ini, dia bapak yang baik. Next. Durian, nah ini. Anda mau dibahas durian atau mangga? Anda naik gini semangat ya. Hebat. Durian ini isinya triptofan. Nek makan ini tidak bisa kolesterol. Kalau makannya berbagi. Minumnya air putih. Daniel pasal 1 bacaan ya. Berilah aku sayuran dan air putih. Itu rahasianya ya. Stroberi mengandung asam lactate untuk pandai. Jadi kalau punya anak kecil mau ujian, seminggu sebelumnya bomen ini stroberi. Stroberi ini asam lactate bikin memorinya keluar. Memori itu gimana? 3 tambah 3, 6. 6 tambah 6, 12. Ingat ya, besok pagi dia ujian gini. 6 tambah 6. 6 tambah 6. Yesus, 6 tambah 6. Gitu ya. Terus gak bisa toh. Terus dia keluar gini. Goblok, 6 tambah 6 kan 12. Enggak. Jadi kecepatan memori keluar itu dipengaruhi asam lactic. Itu dari stroberi. Jadi nek kamu punya konco utang gak bayar-bayar, wis iso disembayangi. Jejelono stroberi. Gak mangan tak anteme kamu. Waktu dia makan, dia langsung, lah iya. Jadi, ibu-ibu, nek suamimu amnesia tanggal 1, ngerti ya? Yang, minum mau yang? Gak apa-apa, gak bayar utangmu. Ayo, habis minum dia inget langsung. Oke, mangga, vitamin C-nya beda sama jeruk. Nek jeruk itu vitamin C sebenarnya zinc. Ya, misalnya jeruk ini ya. Jeruk ini jeruk ya. Jeruk ini vitamin C ada zinc-nya untuk flu. Tapi kalau C di mangga itu C sebelahnya ada kaliumnya. Artinya apa? C di mangga berfungsi untuk menekan fungsi jantung lebih baik. Pak mau ngomong apa sih Pak? Begini loh. Petani stroberi itu dari nanam biji sampai tumbuh buahnya itu cuma 6 bulan. Kalau yang mangga itu 6 tahun. Kalau yang durian 12 tahun. Ini normal ya, tanpa obat, tanpa sesuatu yang hebat. Ini normal ya. Dah, Pak gimana kalau yang nanam durian ini berdoa? Tetap 12 tahun. Halo. Jadi ngerti ya, semua indah pada waktunya. Waktunya Tuhan nggak? Enggak. Nanti Anda baca ya pengkhotbah ya. Indah pada waktunya. Nyanya bukan gede, nyanya kecil. Cek kan nek punya handphone Pak. Masa handphone itu yang salah. Indah pada waktunya nyanya kecil. Waktunya mangga itu. Jadi Tuhan menetapkan untuk mangga. Jadi kamu harus nurut waktunya mangga. Oke, yang berikutnya. Ingat meskipun kamu menerima janji Tuhan bukan otomatis kamu menerima detailnya. Butuh iman untuk menjalaninya dan menerima hasilnya. Next. Jeruk kalau mau diperes bisa jadi jus jeruk. Tak kasih jeruk ya. Jangan diapa-apakan makanan. Mau nggak makan sama kulitnya? Nggak bisa kan? Dikupas paling nggak. Dipotong paling nggak. Diperes paling nggak. Jadi kalau kamu mengalami akhir-akhir ini ekonomimu diperes, anakmu rasanya kok
ewek-ewek potong. Mungkin pelayananmu, mungkin tempat ibadah di sini sempat diperes-peres, diteken-teken. Artinya Anda akan dimuliakan Tuhan. Mau tepuk tangan buat Yesus? Ini kuncinya. Catat baik-baik. Pencuri nggak pernah mencuri di rumah kosong. Pencurinya enggak bodoh. Pencuri biasa aja ngamen untuk ngintip-ngintip kok. Setan enggak akan ganggu anak Tuhan yang tidak punya sesuatu yang hebat. Kalau anakmu diganggu, pasti anakmu ke depan akan dipakai Tuhan. Cuma setan ngomong gini, enggak, anakmu sial. Tuhan bilang, enggak, setan enggak goblok. Tak kasih contoh ayat mau. Nah. Paulus ini dihukum penjara, naik kapal, pecah, hancur hidupnya. Sampai pulau, dia mendarat, digigit ular. Sampai orang dunia bilang, dosa apa? Dosa apa kok sampai digigit ular? Sampai dewa kematian tidak mengizinkan dia hidup. Tapi kamu tahu berikutnya ada baca nanti ya. Dia nyebrang, datangi orang sakit, tangan yang digigit ular itu, dengarkan baik-baik, memegang orang lain, orang itu sembuh. Ingat ya, areamu yang diserang setan, ke depan akan dipakai Tuhan. Mau tepuk tangan buat Yesus? Kalau areamu kerjaan dihancurkan, karena Tuhan tahu dari kerjaanmu kamu akan ngasih makan banyak orang. Setan enggak nganggur, dia enggak akan ganggu orang yang enggak mengganggu dia. Masalahnya orang baik itu mesti ngomong, aku enggak lapo-lapo. Sing selingkuh loh, enggak apa-apa. Sing korupsi aman nih. Kenapa aku baik kok gini? Ya karena kamu ganggu setan, saudara. Ya gitu. Datanya sebelah muka boloe tak musuhe. Itu aja, ya gampang kok. Itu gampang. Next. Adapun Abraham berumur 100 tahun. Bayang no. Janjinya gini, jadi bangsa yang besar. Gak dikasih detailnya. Nanti 100 tahun baru keluar anaknya. Jadi ingat itu baik-baik, saya ulangi ya. Anda pasti terima janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Anda ibadah, ada firman Tuhan dan itu untuk Anda. Tiba-tiba ada, loh kok belum ya? Next. Terakhir. Sebenarnya Tuhan tetap sumber aslimu. Sebenarnya tetap Tuhan sumbermu. Ini bomnya ya, perhatikan baik-baik yang ini. Kalau Anda ngerti ini, pasti sebentar lagi gunanya ini apa Pak? Yang ketiga ini gunanya mempercepat mujizatmu. Saya pengalaman itu. Saya pergi ke dokter hebat-hebat, ke Belanda, ke Penang, semua bilang enggak bisa sembuh. Karena saya masih mengharapkan sentuhan orang. Data ajar ini, kalau kamu bisa ngerti ini 20% aja, kamu kan kaget, segampang ini. Nah, dengar saya. Sebelum saya masuk poin ini, tiba-tiba Roh Kudus suruh ngajar ini. Saya nyiapkan khotbah Natal sebenarnya. Terus Tuhan bilang, jelaskan ini karena ini bantu ini, ingat ini. Bertahun-tahun orang itu nek misalnya dosa, harus motong kambing, nyerakno ke nabi, korban penghapus dosa. Ngerti ya, zamannya kejadian gitu ya. Beribu-ribu tahun mereka nek berdosa, nek pendeta sing dosa, kambing lagi. Nek jemaat kaya, kambing perempuan. Nek enggak punya, burung dara, misalnya gitu ya. Nek jemaat kabeh dosa, sapi utuh gitu ya misalnya ya. Tiba-tiba di Bethlehem lahir seorang anak. Tiba-tiba Yesus ngomong, gak usah motong-motong. Aku sudah dipotong buat kamu. Yang mengerti katakan amin. Tapi orang Farisi bilang gak gitu. Harusnya angel. Harusnya aku beli kambing. Harus motong. Ada gampang kok milih sulit. Katakan sebelahmu. Ada gampang kok milih sulit.
Orang bilang lumpuh itu harus habis banyak, berobat berpuluh-puluh tahun. Tuhan bilang enggak. Kamu nek mau tahun ini sembuh dan saya sembuh. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Hati-hati ya. Logikamu akan bilang, anakku akan hebat nanti. Tapi kalau kamu percaya ini, ternyata Tuhan bisa bilang, kau bilang masih 4 bulan lagi menuai. Ternyata Tuhan bilang, sekarang kamu menuai. Masalahnya orang punya sifat, aneh. Kok iso loh? Bertobat diampuni. Kok iso? Aku enak sembahyang kuan bener-bener ndasku berdarah. Kamu kok enak di gereja datang keplok-keplok sampai senyum itu. Diampuni. Dari mana? Sejak ada Yesus, semua lebih mudah. Mau tepuk tangan buat Yesus. Maka kamu ini bukan dari ibadahmu ini. Kamu ini hasil dari kematian Yesus di kayu salib. Sehingga engkau mudah beribadah. Dulu orang yang naik panggung ini harus kudus, harus macam-macam. Sekarang enggak. Asal engkau percaya Tuhan Yesus, Tuhan menebusmu. Nah, kita akan belajar ini ya. Next. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Ini poinnya. Kalau ada orang baik datang kepadamu, kamu tidak boleh ngomong karena dia aku diberkati. Semakin kamu ngomong ini, mujizatmu mundur selangkah. Dulu saya masih ingat saya punya mami ngomong gini, Han, suatu ketika kamu bisa salah. Tidak apa-apa. Asal jangan melakukan kesalahan satu. Aku tanya, Mi apa itu Mi? Katanya mami gini, jangan pernah sekali-kali mencuri kemuliaan Tuhan. Katanya mami gitu. Soalnya itu yang menghambat mujizat. Karena Tuhan itu baik, tapi dia tidak suka dicuri kemuliaannya. Dia itu baik, tapi dia Tuhan yang cemburu. Nah ini penting sekali. Penting sekali ya. Tapi kamu harus bilang terima kasih sebagai etika. Tapi kau harus bilang, thank you ya bantu aku. Tuhan sudah kirim kamu buat aku. Gitu. Kalau kamu bilang dia, pasti kamu akan mengalami benturan untuk mengerti bahwa semua hanya oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan untuk ini saya perjelas dengan contoh ini. Next. Ingat, meskipun kamu bertemu orang baik dan memberkati kamu, sebenarnya Tuhan memberkati lewat orang yang dikirim kepadamu. Itu ya, Yusuf dibuang jadi budak. Budak ya, bosnya namanya Potifar, itu kan orang dunia tuh, orang jahat. Bukan orang gereja kayak kalian. Tapi matanya Potifar tuh bisa melihat. Karena Yusuf diberkati Tuhan, maka dia mengasihi. Terus dibuang tuh di penjara, kepala penjara pun dibuat sayang sama Yusuf. Itu Abraham ketemu Lot, kawan tak kasih sing elek yo, Kanaan elek, aku milih Sodom dan Gomora. Tapi akhirnya Kanaan jadi penuh susu dan madu karena apa? Abraham. Kenapa Abraham mau dikasih tempat elek? Karena dia tahu berkatnya bukan dari tempatnya, berkatnya dari kakinya, karena hidupnya disertai Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau kamu diposisikan orang buruk tempatmu, anakmu diposisikan lebih buruk, kau harus tahu, itu enggak masalah besar buat kamu, karena Tuhan ada di pihakmu. Mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi ingat ini baik-baik ya. Ingat ini baik-baik, jangan pernah, kamu harus ngomong, apapun itu harus ngomong dari Tuhan. Dan bagaimana caranya? Ayo kita pelajari. Ini hanya ayat, maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta yang mengutus aku. Jadi orang bisa diutus. Saya mau saksi sedikit aja ya. Terakhir ya. Saya ini kan punya anak laki-laki yang biasa ikut kemana ikut, sekarang nggak bisa ikut karena kerja hari pertama. Dia itu diterima perusahaan besar-besar 5. Perusahaan besar 5 ya. BUMN, PMA besar-besar. Salah satu yang besar itu ini. Garuda Indonesia. Itu perusahaan BUMN yang nggak terima. Jadi ini masuk
terus PMA, itu masuk. Mau masuk, diroku kopi, masuk. Tapi ternyata syaratnya minggu enggak boleh libur. Karena dia kerjanya quality control. Kalau dia libur, produksi berhenti. Terus orangnya bilang gini, hamba-hamba Tuhan yang saya tanya, enggak apa-apa Pak, jangan ekstrim. Nah, yang penting dia di sana nanti minggu yo, selatih waktu bisa online. Itu hamba Tuhan tuh. Tapi saya ngomong, sorry ya, aku ini enggak hebat-hebat banget. Tapi menurutku, yang dari Tuhan, enggak ganggu Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Masa orang tua mau ngasih mainan ke anaknya, terus anaknya enggak nyoba orang tuanya. Walaupun bagus itu. Masa depannya kita bagus. Tapi Tuhan ngomong sama saya, tenang nak. Yang dari aku nanti istimewa. Duh ini apa ya Tuhan? Ya, yang baik-baik akan datang untuk menutupi supaya kamu tidak dapat yang terbaik. Hati-hati saudara. Kalau jubah Yusuf yang bagus itu harus hilang. Ternyata Tuhan punya jubah Perdana Menteri. Kalau ada yang baik-baik dalam hidupmu sekarang tampak hilang. Saudara tenang ya, karena Tuhan siapkan yang terbaik. Tiba-tiba, harusnya Senin kemarin kerja di perusahaan PMA itu. Aku Tuhan nggak ngirim, aku terpaksa kerja. Tapi aku sih percaya Tuhan. Tiba-tiba, Sabtu kemarin siang, ditelepon, nggak kenal, dia bilang, aku dapat nomor telepon dari kampusmu, kamu ini ya. Kamu bisa nyari no konco-koncomu sing kayak kamu pinter enggak? IPmu kan summa cum laude 3,8. Bisa nyari no teman-teman enggak? Terus dia bilang, duh aku dia belum kerja. Duh mau kerja di sini. Duh kamu katanya kerja, iya diterima di ini tapi aku enggak bisa minggu soalnya aku harus pelayanan ngikuti papiku gini-gini. Wah di tempat kami ya tetap harus namanya quality control nih kayak kamu awal-awal harus kerja minggu. Terus gini ya wis, soalnya kita sedang baik kamu ya. Gak kenal saudara, gak pernah ketemu, gak ngelamar. Kamu kerja baik kita ya, tapi tolak anak kabeh. Kamu digaji berapa deh ini? Gaji podo, tapi kamu minggu boleh ibadah. Mau tepuk tangan buat ini? Gak kenal. Tak kasih tahu ya, kalau kau mau ngalami mujizat seperti saya, lumpuh jalan, anak-anakmu dapat mujizat. Mungkin kamu sekarang ngomong, Pak telat, sudah hancur kabeh anakku. Hei, Musa sudah hancur, saya sudah hancur. Tapi Tuhan tanya, mau reschedule? Yang mau katakan amin. Kalau kamu mau di reschedule Tuhan, hidupmu dipulihkan. Jodohmu, keluargamu, apapun itu. Cuma memang kamu tidak punya variabel untuk diberkati. Kamu tidak punya syarat. Tapi Tuhan tidak putus syarat untuk berkati kamu. Karena dia pencipta. Ingat ini ya. Kalau sampai orang ngomong, nggak mungkin kamu bisa. Jawaban, memang. Kalau aku. Tapi kalau ada Tuhan, semua mungkin. Mau percaya katakan amin. Ya. Terakhir, ini hanya gambar. Ingat, meskipun kamu yang bekerja, tetap kenyataan Tuhan berkati kamu sehingga kamu berhasil. Kamu naik sepeda motor ke sini, naik mobil, kamu jangan pernah bilang gini, mau loh, ono sing sret, untung tak rem. Jangan ya. Kamu pintar nyetir, percuma kalau depanmu nggak pintar nyetir. Iya Pak ya. Belum pernah lihat manusia ras terkuat di bumi ya. Itu kalau nyetir rating kiri, beloknya mana? Hanya Tuhan Yesus dan dia yang tahu. Kalau kamu sampai sini selamat, itu karena Tuhan. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Jadi. Kamu di sini diundang Tuhan, dikasih firman Tuhan, diberkati Tuhan, Tuhan yang akan memulangkan kamu dengan tidak kekurangan yang baik. Anda lihat gambar ini. Next. Ya, Petrus ini. Petrus ini belum nebarkan jala, ikannya sudah antri. Saya punya videonya bahasa Spanyol agak sulit ya, dimengerti. Tapi bahasa ini, Yesus tepuk-tepuk airnya, terus dia ngomong sama air. Nanti kalau Petrus, muridku nebar jala, ikan-ikan kamu berebutan masuk ke jalannya.
Nah kalau ikannya ngomong aku enggak mau ya apa Tuhan? Tak hapus kamu dari spesies. Tak kasih tahu ya, Tuhan berkuasa mengirim orang-orang. Tepuk tangan dong buat dia. Kalau kamu sekarang merasa dijauhi orang, Tuhan berkat dari kamu. Ini loh, Tuhan yang memerintahkan berkat perintahkan Tuhan datang ke kamu. Bahkan saya berkata ya, dengarkan ini baik-baik, kesembuhan akan mengejar dirimu. Berkat akan mengejar anakmu. Daud itu loh, tidak nyari mahkota yang ngejar Daud. Bapaknya sudah memisahkan dia dari saudaranya. Tapi Samuel nyari, kenapa? Karena mahkota yang ngejar Daud. Yang terakhir, Anda lihat gambar ini, next. Lihat gambar ini baik-baik ya. Ini perempuan masakan suaminya spaghetti. Ya. Lihat baik-baik ya. Next. Lalu laki-lakinya nyoba. Enak. Memang spaghetti enak. Terus, ini perhatikan terakhir. Slide terakhir. Dia ambil wajahnya bilang ini. Makasih ya wajan. Kamu sudah kasih aku spaghetti. Bojo di samping ini. Racun kamu ya. Sampai kamu nanti ngomong gini. Thank you ya Pak Bre. Aku diberkati. Yang tersinggung katakan amin. Tuhan ngene. Tak coba tak antikno berkatmu. Ada orang bilang gini, "Duh Pak, aku sih kerja, Pak." Kamu berani ngomong ini saya doakan? Terus Tuhan tutup kamu tahun ini? Ojo ngono ta, Pak. Kamu harus percaya. Gereja ini pun diberkati Tuhan. Gereja ini ya, saya kenal Felicia ini dari dulu. Saya lihat kayak gini, ini bukan Felicia. Ini Tuhan Yesus. It's about God. Favor of God. Saya tadi naik tangga lihat gini. Felicia yang mau koyo tapi belum gini. Ya dia rendah hati. Tapi saya lihat, mungkin kalian nggak lihat itu sih. Tapi kami pembicara, ya. Melihat ini sekalian diurapi lagu-lagunya. Kalian musik, BL dengerin saya ya. Gereja itu ada beberapa banyak. Tapi tidak banyak gereja yang gini nih, tak jadi sedikit ya. Nek kamu diberkati di tempat ibadah biasa. Itu biasa, ya senang ya biasa. Apalagi orang sih senang, aku nyari itu, nek gak ada itu gak ada damai. Bukan gak ada Tuhan, gak ada pasangannya. Itu biasa nek jemaat. Tapi nek hamba Tuhan diberkati itu tidak biasa. Kami ini khotbah kan sudah kayak mainan, hafal. Kami pernah khotbah ya, Tuhan bekerja, saya tahu itu. Tapi tidak banyak di tempat kami habis khotbah kami diberkati. Ini saya ngomong di hadapan Tuhan ya. Setiap hamba Tuhan yang ketemu saya di sini, yang saya kontak-kontak, semua bilang, ini tempat yang diberkati Tuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Karena itu sorry ya, yang melayani di tempat ini, kamu harus sungguh-sungguh. Kalau tempat ini dari nol bisa seperti ini, hidupmu pun akan diberkati Tuhan. Saya minta musik maju, saya akan berdoa sebentar. Ada diberkati Tuhan? Anda siap direschedule Tuhan? Apapun kondisimu, dengarkan baik-baik. Kalau ada yang nggak mungkin dalam hidupmu, ini saatnya Anda dengar khotbah ini. Direschedule Tuhan. Dan Tuhan bukan hanya mampu, Dia suka mereschedule. Matius, Lazarus, Sakeus, pemungut pajak yang paling jahat itu. Semua orang bilang, siapa itu? Yesus. Gak ada yang mau gendong dia. Kenapa? Terlalu jahat. Dia akhirnya naik pohon. Tapi Tuhan bilang gini, Sakeus, mau tak reschedule? Maksudnya apa?
Aku main rumahmu. Ini rumahnya Tuhan. Tuhan mau tanya sama PD Hub, mau direschedule, hidupmu akan dipulihkan. Tapi aku sudah tua Pak Yu, Musa umur 80 tahun. Jadi penjahat lagi. Sekarang jadi hamba Tuhan yang hebat. Saya udah lumpuh, udah bisu, udah habis saya. Sekarang Amerika manggil saya. TV-TV swasta nelfon saya. Tadi saya seksi sama dia. Saya mulai dipanggil lagi perusahaan-perusahaan. Saya kaget. Loh, Tuhan, aku sudah hancur namaku. Tuhan bilang, enggak hancur dari surga. Uang 100.000, kalau sobek enggak ada yang mau terima. Benar enggak? Tapi Bank Indonesia suka nerima. Kenapa? Karena dia pencipta uang. Uang yang tampak robek depan orang, di hadapan dia tetap 100.000 yang utuh. Kalau engkau hancur sekali di hadapan orang, mungkin maaf ya, di hadapan gereja pun kau enggak layak ditolong. Di hadapan Tuhan kau masih baik-baik saja. Mau tepuk tangan untuk Yesus kita. Terakhir ya. Yang terakhir ya. Kamu pernah lihat ini enggak? Gideon. Gideon itu kan delik-delik, takut gitu ya. Tapi malaikat manggil apa? Hai pahlawan yang gagah berani. Di hadapan Tuhan, orang yang ketakutan pun mahakarya. Setan gak suka dirimu sadar kamu mahakarya. Setan selalu bilang, kamu hancur, pernikahanmu gagal, anakmu itu gak bisa. Semakin kau diserang seperti itu, kau harus tahu bahwa engkau mahakarya yang maha tinggi. Katakan sebelahmu, kamu istimewa. Ayo kita nyanyikan lagu ini ya.